Oh Bob, oh iya Bob pernah cerita, pernah itu. Berarti itu ribut besar juga itu. Ribut besar juga bang. Oh lu kelas 2 lah ya? Gua kelas 2 itu. Berarti abang kelas lu Bob lah ya? Bob. Itu berarti tadinya masih tetap kebo kan? Ya kan? Iya masih berarti ada si kebo. Cuman nggak tahu di situ gue nggak ngeliat sih ada si kebo atau enggaknya ya. Cuma itu pecah tuh. Pecah itu sempat ribut juga, banyak yang kena juga bang. Karena posisinya malam kan itu ya? Malam itu bang. Pas belokan pom bensin aja tuh ribut di situ. Belokan pom bensin. Dan kelas 2 sendiri ada yang kena? Apa cuma Bob doang yang kena? Bob doang sih yang kena. Oh, soalnya dia yang mau babi buta gimana sih bang, ke depan sendiri. Oh dia ke depan sendiri. Kita ribut di sebelah kanan, dia tahu-tahu udah di depan lewat kiri. Kan kita nggak tahu gitu. Oh dia iya. Wah kemana-mana nih dia nih. Wah Bob gila lu, lincah lu. Kita ribut biasa nih di jalur kanan nih. Tahu-tahu si Bob udah kemana gitu. Pas pulang dia kena, tapi anak tiri juga katanya baik kena sih. Oh banyak yang kena. Iya. Sama dia. Iya. Karena mungkin dia kemana-mana kali ya. Tapi dari pihak PW Bob doang. Bob doang kena. Itu pas Bob kena langsung mental atau pas mereka ada yang kena mereka mental? Mereka Bob itu yang mentalin tuh, jadi pecah tuh dari situ. Udah pada bubar. Pas si Bob mentalin, pas si Bob mentalin mungkin si Bob kena juga tuh. Oh pas si Bob kena tuh pas mentalin mereka. Kena. Si Bob dulu yang kena? Enggak, si Bob dulu yang kenain kayaknya. Oh si Bob dulu ngenain. Akhirnya si Bob kena. Udahlah di situ, udah bawa langsung ke rumah sakit. Ya udahlah kita mundur gitu. Udah nggak ada keributan lagi di situ. Udah nggak keributan? Nggak ada keributan lagi. Ada warga atau polisi yang rusuh? Nggak ada warga sih. Oh, nggak ada. Kita langsung jalan ke arah ITC sih itu kita ngumpulnya. Oh ngumpulnya di ITC. Berarti itu kan lo berarti emang nggak fix selalu di Kopem kan? Iya. Kan? Karena mungkin Kopem hanya basis sehingga lo emang buat ngejaga basis lo ya. Iya bang. Cuma Cak, yang seru nih di Kopem sendiri kan orang pasti STM lain kan lewat situ nih Cak. Iya bang. Ya kan lewat situ kan. Mereka gerah pasti Cak. Pas sering lu bantai itu dari kelas 1 kelas 2 gerah kan. Menurut lawan sih gitu bang. Cuma pernah ada yang kita nih Cak. Ada beberapa satu orang dari anak SBM Sky utamanya ya. Pernah ada yang nurunin tuh satu orang. Pernah gak? Pernah bang. Cerita. Pernah. Cuman posisi gue waktu itu lagi sekolah. Gue dapet kabar SBM nurunin nih di Kopem. Gue lagi sekolah itu baru pulang. Jadi ya ribut mental lah di Kopem itu. Oh Kopem mental. Sama satu orang itu? Enggak, banyak kan bang. Oh banyak kan? Banyak kan. Cuma gue pernah dengar di Pandan Sebelah ya. Pandan Sebelah itu ada satu orang tuh yang mungkin disebut jagoannya lah kalau di mereka. Iya. Cuma di mereka nurunin satu orang tuh di Kopem pecah tuh mental tuh. Berarti emang fix ya. Karena kan kita bukan mungkin banyak netizen nih Cak ya kan. Kita cerita mungkin apa adanya aja Cak ya, kan. Cuma dia cerita seperti itu mungkin emang mereka yang ngerasain, bener gak? Seperti itu. Cuma emang kebenaran lu nggak ada di situ. Iya. Jadi gue kurang tahu lah ceritanya gimana ya bang. Kalau gue cerita apa yang gue rasain aja gitu, yang gue lihat. Nah Cak, lu kan kelas 1, kelas 2 udah ngerasain di STM. Pas kelas 3 nih Cak, lu naik kelas 3. Iya. Udah enak dong Cak, kelas 3. Jadi bilang enak mah enak bang, kelas 3 bang. Adik kelas lu di basis Kopem sendiri ada beberapa orang? Di Kopem itu nggak pernah banyak bang, paling 10 orang, 15 orang paling. Itu juga udah seangkot juga udah sama anak Raskal itu bang, kadang 2 angkot. Nggak pernah banyak. Jadi BW sama Raskal lah ya? Iya, kalau sama anak awet ya lumayan banyak. Cuma lu kelas 3 nih, natar gak? Nggak pernah nerapin apa yang lu pernah lu terapin dari abang kelas lu gak ke adik kelas lu? Ya paling kita nerapin suruh jaga basis aja gitu bang. Suruh nongkrong nih, pulang sekolah nongkrong. Jangan sampai sepi gitu di Kopem itu, jangan sampai sepi. Tapi lo di kelas 3 itu udah stop nggak ikut-ikut? Apa ada tragedi yang benar-benar lu inget nih pas kelas 3? Masih sih bang itu kelas 3. Cuman udah nggak terlalu sering kayak kelas 2 gitu. Ada yang pecah di kelas 3? Kelas 3 ada. Gimana? Waktu di sama TD Talang lah itu. Cuman Talang itu kayaknya bawa tamu juga bang.
baru kita ribut situ. Itu lo kelas 3. Ya, gua kelas 3. Janjian lu nyamperin ke Talang apa Talang nyamperin ke lu? Jadi kita ributnya bukan pas di Talang itu bang, kita ada jalur 32 tuh, angkot 32 sering kita sebutnya jalur pabrik benang ya bang ya. Ya kita kalau ribut sama TD Talang pasti di situ bang. Malam dong. Malam. Gimana tuh pecahnya? Tapi lu kan udah kelas 3 nih Cak. Kelas 3. Masih ikut-ikut? Masih ikut-ikut tapi biasa kelas 1 kelas 2 dulu maju. Karena mungkin posisi dari TD Talang ada tamu. Ada tamu. Kalau nggak bawa tamu ya biasa bang, kita mah kayak main-main aja kalau sama TD Talang gitu. Tiap malam minggu nih, misalnya anak-anak lagi pada bosen, janjian coba sama TD Talang mau gak? Kalau misalnya mau, yaudah kita berangkat jalan biasa. Tapi kalau ribut malam gitu Cak, memakai nama sekolah kan, bukan nama tongkrongan kan? Nama sekolah. Nama sekolah. Tahu kan? karena dia juga sering bang, kita ribut sama TD Talang udah hampir tiap malam minggu gitu bang. Oh tiap malam minggu. Karena mungkin di posisi lu itu ribut siang atau sore udah maraknya satgas kemana-mana kali ya. Iya. Udah susah lah ya. Udah susah. Tapi tuh pas ribut malam itu di pabrik benang ya, berarti Iya. jalur Villa Bogor Indah kan? Sebelum bang. Sebelum Jadi pom bensin. Sebelum pom bensin. Sebelum pom bensin. Iya. Pas belokan berarti. Masih deket-deket masjid lah. Masjid dari depan Talang tuh. Itu ada masjid deket situ bang. Tapi kan situ lebih deket ke anak TD Cak. Iya karena emang kita mah di situ terus bang. Kalau disuruh nyamperin ke Kopem, ya nggak tahu, nggak pernah mau. Lu berarti lewat belakang dong? Lewat belakang kita. Udah biasa lah kalau dari situ mah. Nah Cak, kalau di Talang kan sama TD Talang ya Cak ya? Iya. TD Talang kan itu kalau benro kan pasti ada beberapa warga yang rusuh Cak. Iya ada, Lu pernah bang. Pernah ribut sama warga? Pernah bang. Jadi waktu itu ribut lah di situ lah sama anak TD juga. Di gua juga rame sih rakyatnya ya. Ribut. Anak TD-nya mental, warganya udah kayak rusuh nih bang, kayak mau misahin. Tapi di kitanya juga nggak mau mundur bang, karena susah. Jadi dianya bawa bambu kayak mau nyerang lagi bang. Akhirnya teman gue itu yang si Denny itu kan bawa gear ya, dia gelar gear, dikejar lah sama yang warga situ bang, yang keluar dari samping masjid itu. Dia ngejar. Akhirnya kok kenapa ngejar terus? Gue kesel bang, yang dikejar terus bang. Jadi gue balikin lagi aja pakai batosai. Di situ pas gue kejar dia mundur, jatuh. Pas jatuh ya mau gak mau dari depan mata bang, kena lah dia. Warga itu pakai sarung atau pakai kok? Enggak, pakai sweater. Pakai sweater. Sweater celana panjang biasa. Pakai apa dia, bawa apa? Bambu. Oh bawa bambu. Mau ngusir. Mau ngusir, tapi karena kitanya nggak mau mundur bang ya. Dia juga kayak ngelawan. Ya udah jadi gue lawan balik aja dia. Lu lawan balik, lu bagi. Ya sempat kebacok bang dia. Oh sempat kebacok. Tapi katanya gue dengar itu marbot dari masjid. Bukan sih bang. Disebut marbot karena keluarnya dari samping yang gang masjid itu bang. Oh jadi sangkanya marbot. Oh jangan sampai itu. Tapi lu ngomong-ngomong, lu sering harusnya lu di sini sama Denny kan? Iya. Harusnya sama Denny. Cuma Denny-nya Denny kerja. angkatan lu. Nah, duet lah bang itu mah. Oh, teman duet. Dari SMP sih bang sama dia bang. Dari SMP. SD, SMP sampai STM. Oh jadi nanti lain kali kita ngobrol bareng Denny lah. Itu kan Cak, berarti kan tadi lebih deket Cak, di posisi Ketalang kan dia lebih deket Cak. Iya. Jadi kayak kita nyamperin ke kandang dia aja itu mah. Itu ribut malam lebih enak dong Cak. Berarti Iya. kan BR pasti segede-gede. Pasti dikeluarin. Nggak ada yang misahin tuh. Nggak pernah ada bang di situ bang. Malam. Pokoknya sampai mental aja. Iya. Mental. Kebanyakan sih kita kayak gimana ya? Kayak ngebimbing kelas 1-nya lah biar berani itu sama TD Talang mah. Kalau anak kelas 3 yang turun ya udah pasti menang mulu lah. Kalau dibilang menang mulu bang. Cuma emang itu setiap malam minggu lah. Hampir setiap malam minggu bang. Pokoknya kalau kita nggak ada janjian, kita ajakin dia TD Talang ayo janjian, ikut. Karena emang TD Talang nih salah satu basis besar juga nih ya kan. Kalau untuk anak TD nih kan di Talang ya kan, karena mereka jakamnya kuat ya kan, alumni juga banyak di situ Cak. Mungkin makanya mereka dekatnya sama Kopem nih. Iya. Ya kan, jadi keseringan ribut sama Kopem. Iya bang. Jadi kebenaran posisi siang atau sore itu udah nggak bisa lu buat. Iya udah agak masih rame lah kalau sore. Masih rame lah ya. Terus nih Cak, gue pernah denger nih Cak,
pernah lu pernah bentrok di acara konser di Pemda, Cak? Iya pernah itu bang. Itu konser apa sih, Cak? Konser ungu sih kalau nggak salah bang. Itu ada konser ungu di Pemda? Di Bekang atau di Pemda gitu. Soalnya gue nongkrongnya di Kampung Curug itu bang. Kalau gue janjian di pasti anak berak nongkrong di Kampung Curug itu. Oh di Curug? Itu sama TD apa sama SBM? Sama SBM bang situ. SBM dia pokoknya dari arah lampu merah Pemda lah kalau dia. Oh karena emang kebetulan di Pemda itu kan mebut nih banyak ya? Mebut banyak. Lu di Curug? Kampung Curug. Lu nyamperin ke Pemda dong? Iya. Karena lu posisi habis nonton konser. Karena arah balik apa gimana? Kalau kita nggak nonton konser bang, kita mau janjian aja di situ jadinya. Oh janjian? Iya. Itu posisi sore atau malam? Malam bang. Malam jadi jam 12-an. Setelah konser bubar, kita bentrok. Jam 12 malam? Iya. Tapi kan posisi warga yang nonton konser masih banyak, Kak? Masih banyak bang itu. Yang pada pulang, yang pada lewat-lewat. Jadi jalan tuh udah ketutup sama anak-anak STM aja itu mah. Oh teriak dong? Iya udah pada teriak. Jadi yang di jalan udah ketutup, udah nggak bisa lewat. Bawa BR? Pada bawa BR bang, situ banyak. Terus bisa tahu itu SBM gimana? Karena apa emang mereka teriak juga? Teriak juga sih bang. Karena kan gue kan kalau ribut situ tamu ya, nggak terlalu paham juga nih anak SBM apa anak mana gitu ya. Jadi ada mungkin berak situ, tahu lah itu anak BM. Jadi ribut lah. Oh ribut pecah tuh, Cak? Pecah. Lama juga bang situ bang. Ada korban atau gimana? Tapi Korban? kan posisi lu di Pemda nih ya kan? Enggak, gue di Kampung Curug. Di Kampung Curug? Oh Iya. jadi bentroknya di Kampung Curug? Bukan di depan Pemda? Di depan Pemda. Jadi kita nyamperin tuh. Enggak, ini depan Pemda kan? Iya. Ada pos polisi dong? Ada bang. Di mana tuh? Ya ribut aja udah itu mah bang. Kalau polisi belum ada, ya udah masih ribut aja. Kalau belum ada pisahin. Lama gak itu? Lama bang. Tapi pasti kan bercampur dengan warga, Cak, kalau di situ. Kalau ribut karena balik konser kan masih pakai baju bebas kan lu? Iya. Gimana itu? Yang salah sasaran atau gimana? Ya mungkin kalau emang ada di pihak dia kita lawan aja udah. Yang pokoknya bisa siapa ada aja yang ya. dari sana iya. Kan karena dia ngejualnya SBM kan. Kalau kita di pihak berak gitu. Jadi karena setahu gua nih kalau misalkan konser-konser tuh emang itu pecah banget, Cak, pasti pecah banget Iya. kan. Dan katanya Cak ada hal lucu lagi nih, Cak. Katanya lu hampir bagi salah satu warga karena posisi lu mungkin lagi lari atau gimana, Cak? Itu kalau itu yang di apa? Pemda juga pernah sih, Bang. Karena dia mungkin gue di depan ya. Dia agak ke belakang gue, Bang. Jadi dia kayak ngelempar bambu. Kata gue, kok ngelempar bambu ke teman gue gitu ya. Ya jadinya gue kenain aja, Bang. Itu warga. Pokoknya dia ngelempar ke arah berak lah. Gue kenain dari belakang dia juga. Soalnya gue udah terlalu depan mungkin. Dianya terlalu sebelah kanan, terlalu ke anak berak juga. Cuman ngelempar bambu ke arah anak berak. Oh jadi posisinya dia di belakang anak berak. Jadi gue ribut di sebelah kiri nih. Dia ada di sebelah kanan. Pas gue nengok ke kanan, dia ngelempar bambu ke arah anak berak. Oh jadi pikir lu itu musuh? Iya, pikir gue itu teman. Oh, tapi dia malah ngelempar anak berak. Jadi gue kenain. Oh lu kenain tuh? Iya. Dan ternyata itu warga? Kurang tahu sih, Bang. Kalau warga atau anak STM-nya mungkin karena dia ngelemparin bambu ke anak beraknya itu, Bang. Lu bagi atau lu... Enggak, gua sekali doang. Oh sekali doang. Cabut dia? Cabut sih, dia langsung bagian perut. Oh kena sama lu? Kena. Lu megang CR? Bang CR. Itu gua CR minjem dari anak kelas 2, Bang. Minjem anak kelas 2? Jadi gua ribut ada anak kelas 2 megang CR tuh, anak Cintek. Nih, not sini CR gua pinjem dulu. Gua dikasih lah, gua ributin situ ada di pecel lele yang ada yang situ kali kan ada pohon-pohon pada lari ke situ dia. Oh jadi pikirnya kan itu musuh lah ya karena ngapain dia ngelempar ke anak-anak lu kan? Iya. Jadi lu bagi juga. Iya. Tapi Cak selama lu kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih Cak, di catatan akhir sekolah lu nih ada hal lucu gak yang menurut lu lucu nih selama lu sekolah? Hal lucu di saat lu bareng-bareng ke solidaritasnya nih
sama anak-anak lu atau lu lagi gimana, lagi pokoknya karena STM tuh lebih identik dari solidaritas. Iya bang. Kalau hal lucu sih mungkin banyak ya bang ya. Kalau kita nongkrong nih bareng-bareng, kita godain ada anak semea di situ ya. Kita godain anak cewek semea gitu. Iya anak Fitri bang. Ngilangin bete lah kalau nongkrong jadinya. Ada anak pokoknya minta nomor lah gitu bang. Godain anak cewek. Jadi pokoknya hal gila yang lu lakuin di masa-masa sekolah lah ya. Tapi Ca, lu ngomong-ngomong waktu lu sekolah nih STM, punya cewek gak lu? Cewek ada sih bang. Oh berarti lu waktu STM pacaran juga kan? Iya. Namanya anak sekolah bang. Karena nih anak STM nggak abdol nih kalau misalkan anak STM. Tapi Ca, nih setahu gue nih, kalau anak STM cewek satu digerumutin Ca, ya kan? Iya. Iya kan? Terus kalau misalkan si anak STM itu pacaran suka dicengin. Emang iya bang, benar. Tapi lu kalau suruh milih Ca, pas lu lagi mau janjian, lu lagi sama cewek lu milih mana? Janjian bang. Milih janjian. Tinggalin cewek lu. Tinggalin. Tapi kalau cewek lu ngelarang, gue berangkat aja tetap. Diputusin dong. Kalau itu belum pernah sih bang. Karena ada beberapa pengalaman juga dari kawan gue seperti itu. Iya. Karena udah cewek juga, gue juga udah tahu karena gue STM gitu, udah pasti ribut gitu. Tapi karena cewek lu tangga sebelah juga apa? Raska Ada sih. Enggak anak BW2 bang. Anak BW2. Semuanya sih itu BW tapi semuanya. Jadi anak BW juga. Oh. Pantesan betah nih sekolah pasti. Nah Ca, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 berarti beberapa lu udah benar-benar terlibat banget di dunia tawuran nih Ca. Lumayan lah bang. Lu udah benar-benar terlibat banget di dunia tawuran. Karena yang gua tangkap nih Ca, tawuran di masa-masa zaman sekolah 2013 ya? Iya. Sekarang 2020 nih, di 2018 sampai 2020 ini udah beberapa korban yang sampai harus meninggal gitu Cak. Iya, di angkatan gua ada gak sampai meninggal gitu? Belum ada kan? Kalau di angkatan gua nggak ada sih bang. Nggak ada kan? Anak BW nggak ada yang meninggal. Pokoknya anak STM lah ya. Di 2013 kesini belum ada nih. Cuma emang di 2012 nih, 12-13 sampai kesini tuh emang ekstrim lagi nih. Ya kan tawuran, cuma 2018 nih, 2019, 2020 itu yang mungkin lagi disorot nih Cak, ya, sama pihak pemerintahan. Lu nih sebagai yang pernah terjun di dunia tawuran, karena sebenarnya yang terjun di dunia tawuran itu bukan pelaku Cak, korban, ya kan? Semuanya itu korban. Ya. Menurut lu nih Cak, waktu lu di masa-masa sekolah lu ada penyesalan gak Cak? Pertama gue tanya penyesalan lu dulu nih. Udah pasti ada bang kalau penyesalan bang. Apa yang disesalin? Ya kita juga ngerugin orang tua lah bang kalau kayak gitu. Mungkin kita anak sekolah belum mikirin ke depannya nih bang. Kalau misalnya ke depannya mau gimana nih, entahlah takut kebacok lah, apa ketangkap polisi lah bang. Kita kan kasihan juga sama orang tua lah. Di situ penyesalan di situ bang. Jadi udah hampir nyusahin orang tua lah ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong lu pernah yang namanya ketangkap polisi? Pernah bang. Sampai ditebus gitu? Oh iya pernah. 2 kali sih, cuman yang satu gue lolos bang, udah ketangkap tapi gue bisa kabur. Kabur karena polisi nggak mau gangguin gue. Tapi lu pernah nggak harus sampai masuk? Kalau cuman di pos polisinya bang, jadi gue waktu itu mantekin anak SBM hari Jumat ya bang, pulang setelah Jumat mantekin lah gue pakai gesper. Akhirnya ada satgas dia kan ngejar gue ditabrak, jatuh lah gue tengah jalan, gue ditarik-tarik, udahlah kena gue, sampai baju gue robek bang, baju koko gue, dibawa lah gue ke Polres. Dari situ ada dijemput lah orang tua gue sama satgas BW itu, datang tuh, dijemput gue, katanya, Panca kenapa, kok bisa ketangkap? Gue alasannya balik sholat Jumat bang, jadi gue nggak ngaku gue habis tawuran situ, gue habis balik sholat Jumat, karena ada yang tawuran, jadi gue terlibat lah. Jadi dianggap ikut-ikutan gitu. Tapi satgas gue sama orang tua gue nggak percaya kayak gitu. Karena gue di sekolah juga emang nggak ketahuan bandel lah bang ya. Kalau di sekolah mah tetap sekolah lah ya. Kalau waktunya sekolah gue bang. Kalau waktunya disuruh cabut gitu.
gue kadang nggak mau gitu. Kalau misalnya kalau namanya udah kelas 3 kan bang, misalnya ayo cabut ke ribut, gue mending sekolah lah bang. Ya gitu. Nah, lu Cak kan berarti lu sempat ketangkep sama polisi ya? Berarti pihak orang tua dong datangnya kan? Iya. Gimana perasaan lu sampai orang tua itu sampai lu tahu? Kalau orang tua gue sih nggak percaya bang kalau gue ketangkep gitu. Tapi orang tua lu tahu lu sering tawuran? Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Perasaan lu pertama kali gimana? Orang tua gue, ya gue jadi ngerasanya biasa aja sih bang, karena orang tua gue nggak tahu gue tawuran. Tapi orang tua gue tahu kalau misalnya di depan suka ada yang tawuran gitu bang. Cuman orang tua lu nggak tahu lu sendiri yang. Iya. Cuma emang penyesalannya mungkin ada lah beberapa penyesalan lu yang. Iya kalau udah ketangkap gitu, mungkin kasihan juga ke orang tua bang. Jadi susah nyekolahin, masih juga harus nebus kebandelan gue itu bang. Nah mungkin di setiap narasumber yang pernah bercerita di catatan ayah sekolah, karena di sini bukan pelaku, korban. Mereka masuk ke dunia tawuran. Mereka sebenarnya emang sekolah. Karena kan lu sendiri kan sekolah kan. Iya. Karena setahu gue BW sama Raka ketat. Iya. Benar gak? Kalau misalkan yang nggak sekolah ya di off, benar gak? Karena beberapa temen gue juga ada yang sekolah di BW atau di Raka. Cuma Cak, di 2019-2020 ini kan ada beberapa korban tawuran sampai yang tangannya buntu, sampai yang meninggal. Tanggapan lu gimana sih Cak? Karena lu kan pernah terjun juga di dunia tawuran. Kalau sekarang itu gimana ya? Udah beda sih zamannya bang ya. Kalau sekarang tawuran sedikit aja di upload lah ke status di YouTube. Jadi kebacok itu udah pasti ketahuan bang. Yang ngebacok karena udah ada barang buktinya gitu. Kalau dulu kan ngebacok ya udah kebacok aja gitu. Jadi nggak barang bukti udah nggak ada kayak video gitu, foto nggak ada. Kalau zamanan gue bang masih HP masih pada jelek lah bang. Zaman sekarang dibandingin sama sekarang gitu. Cuma mungkin kegilaan zaman sekarang mungkin mereka ya pengen menjadi jagoan di media sosial kali ya. Mungkin sih bang. Terus masukan lu tentang sampai harus menghilangkan nyawa seperti itu gimana? Kalau itu udah parah banget sih bang. Karena waktu di zaman gua sih kalau ribut yang penting udah kena aja, nggak sampai mati. Ya udah, maksudnya udah gimana ya? Udah seneng lah kita juga. Kalau nggak malah kalau sampai mati gitu, malah kitanya was-was gitu bang, yang kenainnya. Tapi lu pertama kali ngebagi orang, apa yang lu rasain? Rasain apa ya? Karena semakin punya kesenangan sendiri atau ngerasa takut? Kalau ngerasa takut sih enggak bang. Jadi karena kebanggaan tersendiri dulu aja gitu bang. Dari pas sekolah itu jadi kebanggaan tersendiri gitu. Karena masih jiwa muda. Iya masih jiwa muda juga. Emang namanya STM udah pasti tawuran ya. Ya gitu jadinya. Karena yang ngebacok orang udah jadi wah kena nih. Dia anak musuhnya kena nih. Jadi kitanya bangga juga bang. Iya karena emang jiwa muda itu emang nggak bisa dipungkirin. Karena iya. Masih pengen nyari jati diri dan pengen mencari nama lah ya Cak ya. Iya sih bang. Mencari nama. Terus Cak, pesan-pesan lu Cak buat anak-anak pelajar zaman sekarang nih Cak. Kita untuk stop tawuran mungkin agak susah. Karena di angkatan Bob juga 2012 dia lagi menjalankan deklarasi namanya stop tawuran Cak. Iya bang. Ya kan? Mengurangi tawuran nih Cak. Pesan-pesan lu buat anak menghindari. Kalau pesan gua sih ya kalau buat menghindari tawuran dari zaman dulu sampai sekarang nih lebih baik diadain kayak ekskul lebih banyak lah di sekolah-sekolahnya. Jadi anak didiknya itu punya bakat yang disalurin gitu bang. Misalnya punya bakat kayak futsal, kayak sepak bola, kayak bulu tangkis gitu, lebih ditingkatin lagi jadinya bang. Jadi ekskul lebih ditingkatin lah. Iya. Jadi mereka nggak ada waktu buat di luar gitu kan. Cuma kan kalau misalkan anak STM sekarang kan seperti yang lu rasain, yang lu lakuin. Kadang siang, sore nggak bisa nih. Kalau malam, ya kan, karena mereka ada malam nih kan. Iya. Yang gue sayangin nih Cak, kalau malam tuh mereka sekarang lebih lari ke geng Cak. Ya Oh kan? iya sekarang ramai sih geng motor ya. Iya. Itu menurut lu gimana sih? Pandangan lu nih? Kalau pandangan gua sih itu kayak orang-orang yang kurang kerjaan sih bang kalau geng motor gitu bang. Kurang kerjaan ya. Tapi lu semenjak lulus udah kan? Udah nggak ada ribut-ribut lagi gue kalau semenjak lulus. Dengar-dengar ada
nggak lama kan ada kayak geng motor gitu ya, anak tongkrongan gitu. Jadi dia ributnya itu nggak janjian, jadi nyerang tongkrongan langsung diserang gitu bang. Siapa aja lah ya. Iya, membabi buta kalau geng motor, beda sama anak STM dulu. Kan STM gitu dulu kan janjian lah. Udah tahu lah gitu ada anak STM. Jadi walaupun lu ribut malam, bawa nama sekolah lah ya. Nama sekolah. Cuma kalau misalkan yang sekarang sering viral itu kan karena mungkin kegabutan mereka kali, Cak. Ya mungkin bang. Ini nggak jelas, Cak ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Cak, lu lagi sibuk apa nih? Tadi gue belum nanya nih. Oh iya. Kalau gue sih sekarang sih lagi sibuk Gojek bang. Cuman karena pandemi gini ya bang, orderan juga sepi. Jadi gue di rumah aja bang. Di rumah aja. Nyari kerjaan yang lain gitu. Tapi kata Bang Hendik tadi nih, lu kayak Habib nih, Cak. Tapi alhamdulillah lah, Cak, semenjak lulus mungkin ada beberapa perubahan kali ya, Cak ya. Ya bang. Untuk kedepannya, lu udah rumah tangga? Belum bang. Gua doain supaya lu udah Amin. dapet jodoh lebih dekat sama mantan lu yang kemarin. Yang lebih baik lah bang. Oh, yang lebih baik. Iya, lebih baik bang. Yang lebih baik ya, Cak ya. Dan mungkin mudah-mudahan lu kalau pandemi ini udah lewat, siapapun atau alumni manapun semoga dipermudah lagi kerjaannya, Cak. Amin. Nah, itu sekian cerita dari Panca, alumni Bina Warga 2013 basis Kopem. Karena kita bakal tayangin Kopem, basis Kopem nih, karena gue pengen banget ngungkap basis Kopem. Walaupun mereka beda sekolah, mungkin mereka beda cerita. Karena di catatan akhir sekolah ini kita bukan mau mengulang atau kembali di masa itu, kita ingin